Baik, jadi sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, hari ini saya akan berkhotbah atau berbicara dengan tema penampakan diri Yesus dan maknanya bagi orang Kristen. Ya, penampakan diri Yesus dan maknanya bagi orang Kristen. Saudara-saudara, bahwa kalau kita memperhatikan, dalam kitab Injil, kita akan menemukan catatan-catatan baik dalam keempat Injil maupun dalam kitab Kisah Para Rasul, dalam surat Korintus, tentang kisah penampakan Yesus pasca kebangkitan dari kematian. Penampakan Yesus setelah kebangkitannya berlangsung dalam kurun waktu 40 hari sebelum ia naik ke surga. Dan kurang lebih kalau kita melihat, ya, kita bisa melihat kurang lebih misalnya 12 penampakan itu tercatat secara detail. Misalnya penampakan kepada Maria Magdalena dalam Yohanes 20 ayat 11, penampakan kepada beberapa perempuan lain dalam Matius 28 ayat 9 sampai 10, penampakan kepada Simon Petrus dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 34, penampakan kepada kedua murid dalam Lukas 24 ayat 13 sampai 32. Kemudian penampakan kepada 10 rasul, penampakan kepada Thomas, penampakan kepada 7 rasul, penampakan kepada semua rasul, dan banyak penampakan-penampakan lain, termasuk penampakan kepada 500 orang sekaligus yang dicatat dalam 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-6. Nah, saudara-saudara, pasca kebangkitan Yesus, seperti saya katakan tadi, dia tidak langsung naik ke surga, tapi selama kurun waktu 40 hari itu, dia masih menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Nah, pertanyaan bagi kita adalah, apa makna, apa tujuan daripada penampakan? Tujuannya bagi orang percaya pada masa itu dan bagi kita pada masa kini. Nah, saudara-saudara, kalau kita harus membedah atau menggali semua kisah penampakan, tentu ini akan panjang. Tapi yang pasti paling tidak kita menemukan ada tujuan-tujuan yang khusus. Khusus yang saya maksudkan adalah tujuan yang dikhususkan bagi individu-individu pada masa itu. Dan ada tujuan yang umum dalam arti bagi orang percaya, bagi gereja Tuhan. Nah, mari kita lihat tujuan yang khusus ini, misalnya bagi Maria Magdalena. Kalau kita perhatikan di dalam Kisah Yohanes pasal 20 ayat 11. Tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis, ia menjenguk ke dalam kubur itu, dan tampaklah olehnya 2 orang malaikat berpakaian putih yang sedang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki tempat mayat Yesus berbaring. Ini Yesus bangkit. Lalu kita lihat dalam ayat yang selanjutnya, kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Nah, saudara-saudara, kalau kita perhatikan dan kita membaca terus kisah penampakan Yesus kepada Maria, ini ada tujuan khusus. Tujuan khususnya apa? Maria Magdalena adalah orang yang paling terguncang. Tentu semua pengikut Yesus terguncang. Tapi dibanding semua pengikut Yesus yang lain, yang paling terguncang adalah Maria. Yang paling merasa kehilangan adalah Maria Magdalena. Sehingga ia begitu terguncang, dan akhirnya kita bisa melihat, dikatakan bagaimana ketika dia datang ke kuburan Yesus dan tidak melihat jenazah Yesus.
Maka ia menangis yang begitu luar biasa. Sampai-sampai waktu Yesus menampakkan diri kepada dia, dia tidak mengenal bahwa ini adalah Yesus. Nah, jadi tujuan penampakan Yesus kepada Maria Magdalena adalah apa? Kepada pribadi yang paling merasa kehilangan, sangat terguncang, Yesus menampakkan diri untuk mengubah air mata dukanya karena kehilangan, karena kematian Kristus, menjadi satu sukacita, menjadi satu semangat yang luar biasa, karena melihat Kristus yang telah bangkit itu. Lalu bagaimana lagi contoh yang lain? Yesus menampakkan diri kepada Thomas. Thomas adalah pribadi yang sudah menjadi contoh di mana-mana. Ia selalu dicontohkan sebagai pribadi yang adalah peragu. Tidak mau percaya kalau belum melihat. Jadi penampakan diri Yesus kepada Thomas ini bertujuan khusus agar Thomas percaya. Nah, saudara, ini contoh-contoh adalah tujuan-tujuan khusus daripada penampakan Yesus pada kebangkitan. Tetapi kemudian ada tujuan-tujuan yang lebih besar daripada itu. Ada tujuan yang lebih umum daripada sekedar tujuan khusus itu. Apakah tujuan itu? Nah, mari kita lihat tujuan yang pertama adalah Yesus mau membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia telah mengalahkan maut atau kematian. Yesus hendak meyakinkan kepada banyak orang bahwa ia bukan Allah yang mati, melainkan ia hidup. Dengan adanya penampakan diri Yesus kepada murid-murid dan kepada banyak orang, ya, itu menepis anggapan bahwa Yesus adalah manusia biasa yang sudah mati dan selesai. Tapi itu mau menyatakan kepada semua orang bahwa dia hidup dan maut telah dikalahkan. Penampakan Yesus setelah kebangkitannya adalah untuk membuktikan bahwa ia benar-benar hidup. Ia benar-benar telah bangkit dari kematian. Ia telah menang atas kuasa maut. Dan bukti besar itu adalah ia menunjukkan dirinya yang hidup, yang bisa dilihat, bisa disentuh oleh banyak orang. Kita bisa lihat dalam Kisah pasal 1 ayat 13. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup, sebab selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Jadi penampakan diri Yesus pasca kebangkitannya adalah untuk membuktikan bahwa dia benar-benar hidup, dia benar-benar bangkit, dan maut telah dikalahkan. Mengapa ini begitu penting? Ya. Mengapa ini begitu penting, saudara? Ini sangatlah penting karena pada masa itu ada ajaran yang tidak percaya akan kebangkitan. Di sisi yang lain, ada banyak rumor berkembang, ada banyak berita hoax berkembang tentang pribadi Yesus ini. Dan baik Yesus masih hidup sampai pada matinya, ada masih banyak orang yang tidak percaya akan perkataan-perkataan Yesus, akan nubuat-nubuat yang Yesus sampaikan tentang kematian dan kebangkitannya. Masih banyak orang tidak percaya bahwa dia adalah anak Allah yang hidup. Oleh karena itu kebangkitannya harus dia tunjukkan melalui penampakan dirinya untuk membuktikan bahwa ia hidup dan maut sudah dikalahkan. Ini tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua dari penampakan diri Yesus adalah untuk mengkonfirmasi dan atau meneguhkan kesaksian daripada para murid. Saya ulangi sekali lagi, untuk mengkonfirmasi atau meneguhkan kesaksian dari para murid. Penampakan diri Yesus kepada para murid dengan tujuan untuk meneguhkan kesaksian mereka.
bahwa Yesus benar-benar bangkit dan benar-benar hidup. Murid-murid atau rasul-rasul ini akan Yesus utus sebagai saksi-saksi. Saksi mata, saksi telinga. Yang melihat, yang mendengar secara langsung, yang bersama-sama dengan Yesus selama Yesus hidup, mati, dan bangkit. Mereka Yesus utus sebagai saksi-saksi untuk pergi dan memberitakan Injil atau kebenaran bagi dunia. Karena itu saudara-saudara, tidaklah lengkap kalau para saksi ini pergi tanpa melihat penampakan diri Yesus. Bagaimana mereka bisa memberitakan kepada dunia bahwa Yesus itu benar-benar bangkit dari kematian kalau mereka sendiri tidak melihat Yesus yang bangkit itu? Bagaimana mereka bisa meyakinkan kepada dunia untuk percaya akan adanya kebangkitan, untuk percaya kepada Kristus yang bangkit, kalau mereka sendiri tidak pernah melihat dengan mata mereka sendiri Kristus yang telah bangkit itu? Ketika Yesus menampakkan diri kepada semua murid sebelum ia naik ke surga, kita bisa membaca dalam Injil Lukas pasal 24 ayat 48. Yesus menyatakan seperti ini. Kamu adalah saksiku atau saksi dari semuanya ini. Dia menampakkan diri kepada semua rasul, kemudian dia berkata, kamu adalah saksiku, saksi dari semuanya ini. Artinya apa, saudara? Artinya Lukas 24 ayat 48 ini dengan begitu jelas menunjukkan hubungan antara penampakan Yesus dan dengan kesaksian para murid atau pemberitaan Injil. Setiap murid Kristus dipanggil untuk menjadi saksi yang menceritakan karya Kristus dari salib, yaitu kematian, kebangkitannya, penampakan dirinya, dan kenaikannya ke surga. Karena mereka akan menjadi saksinya yang pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil, maka tidak boleh ada satu item di dalam karya penyelamatan Yesus kerjakan yang terlupakan atau yang tidak mereka tahu, tidak mereka ikut serta di dalamnya. Penampakan Yesus adalah satu rantai emas, adalah satu bagian daripada karya Kristus, sehingga para rasul, murid-murid Yesus harus benar-benar melihat atau menyaksikan hal itu. Sehingga itu menjadi dasar kesaksian mereka tentang kebangkitan Kristus. Jadi jelas sekali saudara-saudara bahwa penampakan Yesus kepada mereka adalah supaya mereka menjadi saksi akan kebangkitan daripada dia, daripada kematian itu. Tuhan ingin setiap kita yang telah menjadi percaya, menjadi saksi daripada kebangkitan Kristus. Oleh karena itulah dia menampakkan diri kepada para rasul agar mereka menyaksikan itu dan pergi memberitakannya bagi dunia. Nah, bagaimana dengan kita yang sekarang? Ya, Yesus berkata, berbahagialah kita yang sekalipun tidak melihat, namun percaya. Kenapa? Karena saudara, memang kita tidak melihat langsung. Tetapi kenapa para rasul harus melihat langsung? Karena mereka adalah peletak dasar gereja. Sebagai peletak dasar gereja, tidak boleh ada satu kebenaran tentang Kristus yang terabaikan daripada mereka. Tidak boleh ada satu bagian pun yang terabaikan. Mereka harus mengikutinya dengan baik, dengan lengkap, sehingga Injil menjadi lengkap, dan mereka memberitakan itu kepada dunia. Sehingga dunia bisa mengetahui kebenaran yang seutuhnya. Ini penting, saudara-saudara. Karena itulah para rasul, murid-murid harus menyaksikan kebangkitan Yesus melalui penampakan dirinya kepada murid-muridnya. Dengan kebangkitan Yesus, apa yang telah diucapkannya membuktikan benar semuanya. Sebelum dia menjalani kematian, sebelum dia menjalani penderitaan atau salib, dia mengucapkan nubuat tentang apa yang akan dialami. Baik itu penderitaannya sampai kematiannya dan kebangkitannya. Kenaikannya ke surga. Apabila
apa yang Yesus ucapkan ini tidak terjadi, maka ia adalah seorang pembohong besar. Apabila Yesus tidak bangkit, maka dia tidak beda dengan Sokrates. Dia tidak beda dengan Siddhartha Gautama. Dia tidak beda dengan tokoh-tokoh yang lain. Karena itu dia harus bangkit. Tapi kalau dia bangkit, dia tidak menampakkan dirinya. Maka apa dasarnya untuk kita percaya tentang kebangkitannya? Apa dasarnya untuk murid-muridnya memberitakan tentang kebangkitannya? Oleh karena itulah, dia bangkit, dia menampakkan diri untuk membuktikan bahwa dia beda dari semua tokoh yang lain. Apa yang dia sampaikan, apa yang dia nubuatkan tentang dirinya, semuanya tergenapi secara sempurna. Dia mati, dia bangkit, dan pada akhirnya dia naik ke surga. Kalau kita perhatikan, oleh karena itulah Paulus bicara dalam 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 19. Jikalau ya dikatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosa-dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan kepada Kristus. Maka kitalah orang yang paling malang dari segala manusia. Jadi di sini kita lihat, kalau Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kita. Nah, dari mana kita tahu Kristus bangkit? Pada saksi-saksi mata yang menyaksikan langsung. Mereka memberitakan itu bagi kita. Oleh karena itu, bisa saya katakan seperti ini. Kebangkitan tanpa penampakan Kristus. Kebangkitan Kristus tanpa penampakan Kristus akan menjadi klaim tanpa bukti yang otentik. Memang kubur kosong, kain kapan, batu yang tergeser, itu semua adalah bukti. Tapi bukti paling otentik bahwa Kristus benar-benar bangkit adalah ia menampakkan diri kepada murid-muridnya. Oleh karena itulah di sini kita bisa melihat pentingnya penampakan diri Yesus. Bahwa dengan dia menampakkan diri, ini meneguhkan fakta bahwa Yesus benar-benar bangkit. Saudara-saudara, karena jika Yesus tidak menampakkan diri, ini akan masalah. Ya, kalau Yesus tidak menampakkan diri, akan berdampak pada banyak hal. Ya, ada berdampak pada yang pertama, ada mata rantai yang hilang dalam rancangan dan karya Allah yang menyelamatkan manusia. Kristus mati bangkit, tapi ada yang hilang. Ya, ada sebagian kebenaran yang hilang. Dan ini tentu menjadi kebenaran yang sebagian saja. Dan ini bukan kebenaran. Yang kedua, pemberitaan Injil menjadi bukan saja tidak ada faedah, tapi bahkan tidak bisa dipercaya. Karena bagaimana para saksi memberitakan kebangkitan, tapi mereka sendiri tidak melihat Kristus yang bangkit. Dan yang ketiga, berita tentang mayat Yesus dicuri akan menjadi sebuah klaim kebenaran yang tidak bisa dibantah. Karena itulah di sini kita bisa melihat pentingnya penampakan diri Yesus. Ya, penampakan diri Yesus sangat penting di sini. Oleh karena itu poin yang ketiga, apa pentingnya atau makna penampakan diri Yesus? Yang ketiga adalah penampakan diri Yesus mematahkan rumor dan berita bohong bahwa ia tidak bangkit tetapi mayatnya dicuri. Dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai 15 dicatat seperti ini. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu itu. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur.
Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia, sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi ada berita hoaks tersebar bahwa jenazah Yesus dicuri. Mayat Yesus dicuri oleh murid-muridnya. Maka kebangkitan Yesus untuk mematahkan semua ini. Ya, untuk mematahkan berita bohong ini. Dengan kata lain, kebangkitan Yesus adalah satu kebenaran untuk mematahkan berita yang tidak benar. Kebangkitan Yesus dan penampakan Yesus adalah satu rangkaian kebenaran yang tidak boleh terpisahkan. Kebenaran yang harus dinyatakan untuk mematahkan ketidakbenaran. Oleh karena itu, saudara-saudara, sehingga dengan adanya penampakan Kristus, maka tidak ada lagi yang bisa membantah bahwa Kristus benar-benar bangkit. Dari sini kita bisa dapat kesimpulan bahwa Kristus yang bangkit, yang menampakkan dirinya bagi murid-muridnya adalah apa? Supaya yang pertama, agar murid-muridnya yang adalah menjadi saksi-saksinya, mereka diteguhkan, mereka dipulihkan dari rasa kehilangan, dan mereka diberikan satu sukacita karena Kristus yang telah bangkit itu. Mereka tadinya seperti anak ayam kehilangan induk. Mereka tadinya menjadi orang-orang yang begitu sedih karena kematian itu. Orang-orang yang dipenuhi dengan air mata kehilangan itu. Tapi penampakan Kristus menunjukkan bagi mereka, mengubah mereka dari yang putus asa, kecewa, sedih, berduka cita, menjadi bersemangat, menjadi begitu giat luar biasa, menjadi begitu berpengharapan luar biasa, dan dengan semangat yang berapi-api, mereka siap untuk memberitakan Injil. Yang kedua, bahwa penampakan Kristus bagi mereka untuk mengkonfirmasi kebenaran. Sehingga dengan demikian, murid-murid pergi memberitakan Injil. Bukan memberitakan sesuatu yang hanya klaim semata-mata. Tapi memberitakan sesuatu yang punya dasar yang kuat. Mereka bersama-sama melihat atau menyaksikan kebenaran bahwa Kristus benar-benar bangkit. Ada tudingan bahwa para rasul itu mengalami halusinasi. Tetapi saudara, halusinasi hanya bisa dialami oleh pribadi-pribadi tertentu dan tidak secara serentak, dan apa yang dihalusinasikan itu tidak bisa sama. Tetapi dicatat dalam Alkitab, dia menampakkan diri kepada 2 orang, kepada 1 orang, tapi yang luar biasa, kepada 500 orang sekaligus. Ini tidak mungkin dan tidak pernah bisa disebut sebagai halusinasi. Karena 500 orang menyaksikan dengan mata mereka sendiri Kristus yang bangkit dari kematian. Dampaknya apa, saudara? Kita bisa lihat ada transformasi luar biasa. Murid-murid akhirnya pergi dengan semangat yang luar biasa. Mereka tidak lagi mempedulikan apapun. Mereka tidak lagi takut kepada apapun. Mereka pergi dan memberitakan Injil tentang Kristus yang telah datang, yang telah mati untuk menebus dosa, yang telah bangkit dari kematian, dan yang telah menampakkan dirinya untuk membuktikan bahwa dia benar-benar Allah yang hidup, yang telah mengalahkan maut atau kematian, dan telah naik ke surga dan akan datang kembali. Jadi ini menjadi dasar pemberitaan Injil. Oleh karena itu, saudara, dengan kita merenungkan penampakan diri Yesus, ini memberikan satu semangat bagi kita. Bahwa Allah yang kita percayai bukan Allah yang mati. Allah yang kita percayai adalah Allah yang hidup. Ini memberikan satu dorongan bagi kita untuk seperti para rasul. Kita begitu semangat dan getol memberitakan Injil dalam segala situasi dengan berbagai metode yang bisa kita lakukan. Injil harus disampaikan apapun konsekuensinya. Oleh karena itu, mari kita belajar daripada peristiwa penampakan Yesus ini. Sehingga iman kita semakin diteguhkan. Bahwa Kristus yang kita sembah adalah Allah yang sejati. Yang benar-benar telah bangkit daripada kematian. Yang telah menampakkan dirinya
untuk meneguhkan pernyataan-pernyataannya dan untuk meneguhkan kesaksian para muridnya dan untuk memberikan satu semangat bagi kita bahwa yang kita layani adalah Allah yang hidup, Allah yang menang, Allah yang menyertai kita sampai kapanpun. Amin. Untuk firman Tuhan pada sore hari ini, kiranya firman Tuhan benar-benar meneguhkan kita dengan kita menjadi semangat dalam memberitakan Injil Kristus. Salam.